Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kumambang. Kemarin saya telah bikin video tentang cerita tentang ilmu-ilmu kejawen atau ilmu orang Jawa. Karena di sini saya orang Jawa, ya saya menceritakan tentang ilmu yang dimiliki oleh orang Jawa. Dan di sini perlu saya garis bawahi bahwa saya menceritakan ini ya sekedar pengalaman saja, bukan berarti saya memiliki ilmu tersebut, tidak. Ini ya di garis bawahi ya bahwa saya tidak memiliki ilmu tersebut, dan ini saya hanya menceritakan turun temurun dari mbah saya, bapak saya juga, dan mungkin dari buyut-buyut saya, mungkin ya begitu, selalu cerita ini selalu turun temurun, karena kebanyakan memang mereka ini banyak yang tidak bisa baca tulis kalau orang zaman dulu. Jadi mereka menceritakan sejarah itu ya turun temurun, tutur tinular, istilahnya begitu. Jadi menceritakan turun temurun dari sejarah ini selalu turun temurun, itu intinya begitu. Jadi memang terkendala dari tidak bisa membaca, atau mungkin tidak bisa membaca atau menulis. Jadi mereka menceritakan sejarah itu ya turun temurun, tidak membaca. Dan kemarin saya menceritakan tentang ilmu telepati, dan sekarang saya akan membahas tentang ilmu yang dimiliki orang dulu, yang juga termasuk ilmu yang paling sakral atau lumayan sangat fenomenal di zamannya, yaitu ilmu Aji Brajamusti. Ini di garis bawahi lagi ya, saya tidak memiliki ilmu tersebut, cuman saya tahu sedikit banyak dari cerita-cerita orang yang memiliki ilmu ini, Aji Brajamusti atau Brajamusti ini, yaitu orang yang memiliki ilmu ini bukan biasanya, memang letaknya di tangan kanan, di kepalan tangan kanan, itu Aji Brajamusti. Jadi intinya orang yang ditonjok, dipukul dengan tangan kanan, orang yang memiliki Aji Brajamusti ini lama kelamaan pasti akan meninggal. Dan ini juga tingkatannya berbeda-beda, ada yang langsung mati, ada yang enggak mati tapi sakit, ada yang sakitnya perlahan-lahan lama akhirnya meninggal juga, tapi sakit-sakitan. Dan konon kabarnya itu ada obatnya, yaitu obatnya dipukul dengan tangan kiri itu bisa sembuh, katanya begitu. Jelasnya gimana saya juga kurang paham, cuman cerita dari mbah-mbah saya orang yang punya ilmu ini, obatnya di tangan kiri. Kalau dipukul dengan tangan kanan, harus diobati dengan tangan kiri. Jadi gini, des. Intinya begitu. Dan ini fatal sekali kalau terkena Aji Brajamusti ini, karena hawanya panas dan bisa sakit berkepanjangan dan bisa meninggal dunia. Dan kalau yang tingkatannya sudah tingkatan tinggi, yang tirakatnya tinggi, yang sampai bertapa itu, yang zaman dulu itu dipukul dengan Aji Brajamusti ini langsung mati. Dan saya punya teman itu orang Cirebon, itu pernah menceritakan kakeknya itu juga memiliki Aji Brajamusti. Jadi kalau waktu diasahnya itu harus di luar, dibacanya di luar. Kan kalau orang Jawa biasanya kan diasah, ditirakati lagi biar lebih kuat lagi, biar nggak hilang, biar nggak lemah. Itu
dibacanya di luar rumah, bukan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah katanya panas katanya. Jadi dibacanya itu di lapangan, itu katanya yang sekitarnya yang dia baca itu, yang merapalkan haji itu sekitarnya itu panas, dan akhirnya rumput-rumput ini kebanyakan mati, ceritanya begitu. Itu sampai segitunya. Tapi yang saya dengar umumnya ya nggak sampai segitu, cuman ya intinya kalau dipukul bisa sakit berkepanjangan, intinya begitu. Dan ini dulu saya juga sempat pengen sekali memiliki ilmu ini, tapi ya gagal lagi karena ada sanksi-sanksi, ada intinya apa ya, pantangan-pantangan yang harus dijauhi, dan itu sangat sulit sekali. Itu kalau zaman sekarang udah nggak mampu, karena ini sangat berbahaya, ceritanya begitu. Apalagi kalau orang tani punya ilmu ini, itu biasanya tanamannya nggak ada yang jadi kebanyakan itu poso, gagal panen, kebanyakan begitu, karena hawanya panas. Orang yang memiliki ilmu Haji Braja Musti ini apabila bertani itu nggak bisa berkembang, nggak bisa, panennya tidak bisa maksimal tuh, karena hawa dari si empunya ilmu ini sangat panas, dan tanaman pun nggak mau tumbuh dengan subur. Itu satu ya. Terus keduanya itu kalau punya hewan ternak, memelihara sapi atau kambing, itu bisa kurus, nggak bisa gemuk, dan akhirnya kadang-kadang mati, ujung-ujungnya mati gitu. Jadi nggak bisa berkembang. Nah ini kalau kita sebagai orang tani atau peternak ya habis, kita nggak bisa makan. Wah, ini juga ilmu ini bagus tapi tidak efektif. Jadi karena menyusahkan kita sendiri. Itu satu. Keduanya, orang yang memiliki ilmu beginian itu kebanyakan mereka juga meninggalnya susah, karena harus dibuang dan harus diturunkan lagi ke orang yang dia kehendaki, atau dia ingin punya murid, kemudian diturunkan, diajarkan kepada si muridnya tadi. Itu kebanyakan orang Jawa begitu. Dan ini sudah menjadi kegiatan umum ya, apabila orang yang memiliki ilmu hikmah atau ilmu kesaktian itu biasanya setiap tahun di bulan Suro itu mereka mengasahnya. Dan kalau ingin melemahkan ilmu ini ya nggak usah dipuasai, nggak usah ditirakati, nanti lama-lama akan melemah. Akan tetapi masih ada di tubuh kita, katanya begitu, kata cerita mbah-mbah saya. Dan ini dulu saya juga, teman-teman itu juga sempat ingin memiliki ajian ini karena untuk memukul musuh biar keok, intinya begitu. Tapi ketika mendengarkan cerita efek sampingnya, ini sangat tidak efektif, karena kita tidak tahu pekerjaan kita apa nantinya. Ya kalau kita pegawai negeri atau apa ya tenang-tenang saja, tapi kalau kita itu sebagai petani atau peternak ya kita akan susah untuk mencari rezeki, karena dengan adanya ilmu yang ada di dalam tubuh kita ini, yang hawanya panas ini tidak efektif lagi. Dan uniknya kalau ilmu Jawa itu mengajarkannya itu tidak dicatat, jadi langsung diucapkan, kemudian yang diberi ilmu ini menirukan sampai hafal. Jadi nggak ada yang ilmu yang dicatat, nggak ada. Jadi langsung dari mulut ke mulut. Itu ilmu Jawa begitu. Nggak tahu yang ilmu-ilmu yang di luar Jawa, saya juga nggak paham. Mungkin begitu juga, karena semua ilmu mungkin intinya sama lah. Karena ya mungkin kalau di Jawa itu namanya Braja Musti, atau di Jawa Barat apa namanya saya juga nggak paham. Buat Anda yang mungkin tahu, silakan komen atau subscribe.
Dan mungkin di area luar Jawa, mungkin di Sumatera atau di Bali atau dimanapun, mungkin berbeda juga ilmu mungkin berbeda. Dan kalau zaman sekarang sudah nggak ada lah, intinya ilmu algebra Braja Musti itu sudah tidak ada yang memiliki, yang mungkin masih ada, akan tetapi sudah tidak digunakan lagi karena sekarang itu tidak zamannya perang. Kemudian perang sama siapa? Karena kita itu yang penting bisa mencari makan setiap hari, sudah alhamdulillah, tidak perlu, intinya cari ilmu-ilmu ya itu bagus lah untuk melestarikan budaya Jawa, budaya masing-masing itu bagus, biar ilmu ini tidak punah. Itu bagus untuk, ya kalau mau ingin dimiliki silahkan, kalau enggak ya cukup diketahui saja. Ya mungkin itu saja tentang pembahasan tentang algebra Braja Musti. Mungkin teman-teman tahu cerita yang lain yang lebih bagus lagi dari saya, silakan diceritakan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan dibagikan kembali. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan like, komen, dan subscribe. Dan subscribe itu karena gratis, ya silakan agar channel saya ini berkembang. Oke, terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.